Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habib TV rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan silaturahim kita hari ini, karena tentunya atas izin Allah lah kita bisa bersilaturahim, menyambungkan kasih sayang Allah dengan watawasau bil haq watawasau bis sabri, yakni dengan saling berbagi ilmu, berbagi ayat-ayat Allah yang tentunya itu menjadi modal kita untuk bisa selamat dunia maupun akhirat. Sahabat Habib Tapi rahimakumullah, dalam kesempatannya yang berbahagia ini kami ingin mengangkat satu kajian yang bertema Sirah Nabawiyah, khususnya fenomena Baiat Aqobah. Ini satu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, namun sangat miris dan jarang diketahui oleh umat Islam itu sendiri. Padahal peristiwa Baiat Aqobah ini salah satu peristiwa yang amat penting, bahkan strategis dalam menentukan laju dan berkembangnya Islam pada saat itu. Tanpa Baiat Aqobah, mungkin Islam tidak akan sampai kepada kita semua. Tanpa Baiat Aqobah, tentunya kemenangan Islam ini tidak akan pernah terwujud. Maka di sini mudah-mudahan sedikit tidaknya memberikan stimulus bagaimana Baiat Aqobah ini betul-betul harus kita pahami sebagai sebuah ruh dalam perjuangan, dalam mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kita yakini bahwa Baiat Aqobah adalah bagian daripada program Rasul yang tidak boleh dilepaskan dan kita lupakan. Sahabat Habib TV rahimakumullah, kenapa Baiat Aqobah ini dianggap penting? Karena Baiat Aqobah ini menjadi syarat akan lahirnya Madinah di zaman Rasulullah SAW. Tanpa adanya Baiat Aqobah, maka jelas hijrah tidak akan pernah ada. Baiat Madinah sebagai basis Islam berikutnya tidak akan pernah terwujud, karena akhirnya Madinah Al-Munawwarah ini bisa terwujud menjadi basis Islam pada saat itu dikarenakan masyarakat Yathrib mengutus perwakilan untuk berbaiat kontrak sosial dengan Rasulullah SAW. Bahkan akhirnya Baiat Aqobah ini secara tersirat sebetulnya sudah tergambar dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW, khususnya ketika Rasulullah Isra, Rasulullah melewati dari Mekah kepada Yathrib dan kemudian Hadraul Maut dan kemudian sampai kepada Masjidil Aqsa. Artinya perjalanan yang agung yang disebut Isra Mi'raj ini adalah satu skenario dari langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Entah sampai perjalanannya pun bisa jadi rutenya pun ini kita yakini mengandung hikmah yang luar biasa. Karena sebelum terjadinya Baiat Aqobah, Rasulullah SAW pernah bermimpi bahwa Islam akan lahir, akan tegak, berbasis kepada tempat yang subur. Maka disinilah Yathrib menjadi satu wilayah yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perjalanan Isra Mi'raj, di mana Rasulullah secara Isra ini berangkat dari Mekah, Yathrib, Hadraul Maut dan kemudian sampai kepada Masjidil Aqsa. Sahabat Habib TV rahimakumullah, Baiat Aqobah ini adalah satu perjanjian, sesuai mana secara lugawi bahwa baiat ini adalah satu perjanjian. Bahkan dalam surat Al-Quran disebutkan sebagai jual beli. Maka peristiwa Baiat ini, Baiat Aqobah adalah sebuah perjanjian yang terjadi di Bukit Aqobah. Yang menjadi uniknya, tempatnya perjanjian tersebut di Aqobah atau di Mekah pada saat itu, tapi perjanjian yang dilakukan antara Rasulullah dengan penduduk Yathrib itu sendiri. Memang Baiat Aqobah ini, sebagaimana dalam sejarah disebutkan, ada pembagian dua bagian, di mana yang pertama adalah Baiat Aqobah pertama, di mana Baiat Aqobah pertama ini dilakukan oleh 12 orang yang menjadi utusan masyarakat Yathrib pada saat itu. Hal ini bermula ketika Rasulullah SAW berdakwah dan kemudian bertemu dengan 6 pemuda Yathrib yang pada saat itu hendak mengusulkan satu
usulan kepada Darun Nadwah atau penguasa struktur pemerintahan Mekah untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi pemimpin di Yathrib. Tapi kemudian tengah jalan qadarullah, rencana dari Allah Subhanahu wa taala, justru 6 perwakilan ini bertemu dengan Rasulullah SAW dan kemudian mereka masuk Islam. 1 tahun berikutnya 6 daripada utusan pemuda tadi akhirnya melahirkan 12 orang yang kemudian melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Maka disebutlah oleh para sejarawan Baiat Aqobah pertama ini sebagai Baiatun Nisa, karena sifat daripada baiat ini bersifat individual. Tidak cukup demikian, maka setelah terjadi 12 orang melakukan perjanjian di Bukit Aqobah, maka Rasulullah SAW mengutus seorang guru, seorang da'i yang akhirnya membantu melancarkan progresivitas perjuangan di Yathrib dengan diutusnya seorang Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang memiliki semangat dakwah yang luar biasa. Beliau adalah contoh dalam merubah manusia dengan dakwahnya, sehingga Rasulullah utus Mus'ab bin Umair dengan 12 orang tadi. Singkat cerita, bahwa 12 orang ini beserta Mus'ab bin Umair berhasil dakwah menyebarkan Islam, sehingga penduduk Yathrib secara mayoritas masuk Islam, mengikuti apa yang diserukan oleh Mus'ab bin Umair, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya Mus'ab bin Umair menyampaikan laporannya kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah pada tahun 13 Nubuwah memanggil utusan perwakilan dari seluruh masyarakat Yathrib pada saat itu untuk bertemu berjanji dengan Rasulullah SAW. Maka berangkatlah perwakilan daripada penduduk Yathrib ini, tokoh-tokoh yang betul-betul mewakili suara seluruh rakyat Yathrib pada saat itu untuk mendatangi Rasulullah SAW, dan kemudian mereka berangkat dengan rombongan haji itu sendiri. Karena tentunya ketika diketahui oleh pasukan Abu Jahal, maka jelas mereka akan dihadang, bahkan akan ditangkap. Maka mereka menyusup kepada jamaah haji yang memang akan berangkat kepada Mekah itu sendiri. Sehingga secara lahiriah, secara sekilas, orang yang ingin berbaiat kepada Rasulullah seperti hanya orang yang ingin berangkat haji seperti biasa. Sahabat Habib TV rahimakumullah, kemudian setelah mereka sampai di Mekah, maka Rasulullah SAW berjanji untuk bertemu dengan perwakilan Yathrib tadi tengah malam di satu bukit yang hari ini disebut Bukit Aqobah. Satu bukit yang luar biasa, terjal bagi orang biasa. Tapi kemudian akhirnya ketika tengah malam, rombongan Yathrib yang sudah berniat berjanji dengan itikad yang luar biasa, tanpa dibangunkan oleh siapapun, mereka dengan mengendap-gendap, dengan tersembunyi-sembunyi, bangun sendiri dan kemudian naik secara perlahan ke Bukit Aqobah tanpa diiringi dengan senter sekalipun. Luar biasa, begitu penting dan strategisnya Baiat Aqobah ini, sampai pada akhirnya mereka mendatangi Rasulullah berkumpul. Ada yang mengatakan sampai 73 orang perwakilan Yathrib pada saat itu. 70 orang adalah laki-laki dan 3 orang adalah kaum wanita. Sahabat Habib TV rahimakumullah, maka setelah berkumpul datanglah Abbas bin Abdul Muthalib menyampaikan dan menggambarkan bagaimana konsekuensi daripada perjanjian yang akan mereka lakukan dengan Rasulullah, bahwa baiat yang mereka lakukan bukanlah baiat biasa, tapi memiliki satu konsekuensi yang besar, satu konsekuensi yang bisa jadi akan mengancam nyawa mereka. Abbas bin Abdul Muthalib diantaranya mengatakan, wahai masyarakat Yathrib, kalaulah kalian berbaiat hanya untuk menelantarkan Muhammad, maka batalkanlah. Karena cukup kaumnya, cukup keluarganya sudah siap melindungi Nabi Muhammad sampai ke akhir hayat. Kemudian masyarakat Yathrib menggelora dengan pernyataan Abbas bin Abdul Muthalib sampai mereka berkata, ya Rasulullah, kami sudah siap dengan seluruh resiko dari apa yang akan kita lakukan dalam baiat ini. Maka disinilah terjadi Baiat Aqobah kedua, atau para sejarawan menyebutkan istilahnya dengan Baiat Kubro. Artinya terjadi kontrak sosial di mana perwakilan masyarakat Yathrib sepakat mengangkat Muhammad Rasulullah SAW sebagai pemimpin Madinah, pemimpin seluruh masyarakat Yathrib pada saat itu. Ini yang menjadi inti dan substansi
pengangkatan, kesepakatan bahwa seluruh masyarakat Yathrib siap menerima kepemimpinan Nabi Muhammad, sehingga secara tidak langsung dengan diangkatnya Muhammad sebagai pemimpin masyarakat Yathrib, maka Yathrib akhirnya menjadi sebuah basis Islam berikutnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada mimpi Rasulullah bahwa Islam akan memiliki suatu basis, satu pemerintahan yang terstruktur dan kuat yang akhirnya hari ini kita kenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Sahabat Habib TV rahimahullah, maka lahirlah 5 klausul daripada perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Yathrib dengan Rasulullah. Di antaranya adalah untuk perjanjian yang pertama adalah untuk mendengar dan taat tatkala bersemangat dan malas. Ini konsekuensi dari mengangkat seorang kepemimpinan Muhammad Rasulullah SAW, di mana mereka harus taat. Bahkan nomor 2, siap menafkahkan harta tatkala sulit dan mudah. Nomor 3, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Nomor 4, berjuang karena Allah dan tidak meresahkan celaan orang yang suka mencela. Dan nomor 5, hendaklah kalian menolong jika aku atau Rasulullah datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Ini satu perjanjian yang agung, perjanjian yang luar biasa, di mana Muhammad yang tadinya menjadi pemimpin kelompok biasa di Mekah berubah secara status ketika di Baiat Aqabah, di mana beliau memimpin satu masyarakat yang besar, bahkan boleh dikatakan sebagai sebuah struktur pemerintahan, di mana beliau diangkat sebagai pemimpin Yathrib pada saat itu. Sahabat Habib TV rahimakumullah, maka disinilah letak strategisnya Baiat Aqabah yang harus kita pahami, bahwa ternyata Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai basis, dengan diantaranya adalah hasil daripada dakwah yang kemudian akhirnya melahirkan masyarakat yang ridho diatur oleh Islam, masyarakat yang siap untuk taat dengan kesadaran penuh. Bahkan dalam kisahnya ada seorang sahabat dari Yathrib menyatakan setelah baiat, ya Rasulullah, kalaulah engkau menyuruh kami untuk berperang, maka kami hari ini siap untuk menggubur Mekah. Ini menggambarkan satu semangat, satu itikad yang kuat daripada baiat yang telah dinyatakan, siap berkorban, berjihad dalam mempertahankan baiat. Di antaranya adalah siap mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin dengan seluruh konsekuensinya. Sahabat Habib rahimahullah, bagaimana tidak penting peristiwa Baiat Aqabah, sampai setan dalam sejarahnya lari terkocar-kacir mengetahui Muhammad melakukan kontrak sosial dengan masyarakat Yathrib. Bukan main iblis dan setan, mereka terkocar-kacir turun ke Mekah. Mereka mendatangi Abu Jahal, mereka mendatangi Abu Lahab, Abu Sufyan dan sebagainya, demi menyadarkan bahwa Muhammad telah berbaiat, Muhammad telah berjanji dengan masyarakat Yathrib. Sehingga hal ini membuat para pemimpin pemerintahan Darun Nadwah, Abu Jahal diantaranya, gentar luar biasa, mengingat pengaruh Nabi Muhammad, mengingat risalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad betul-betul meresap kepada masyarakat Arab, membahayakan kalau seandainya Nabi Muhammad betul-betul menjalani kontrak sosial dengan masyarakat Yathrib, selain memang masyarakat Yathrib terkenal dengan ketangguhan dan keberaniannya. Maka keesokan harinya, para pemimpin Darun Nadwah, Abu Jahal, Abu Lahab ini mendatangi kemah-kemah orang-orang Yathrib, dan kemudian mempertanyakan. Di antara yang ditanya, yang pertama adalah Abdullah bin Ubay, yang tentunya dia tidak mengetahui apapun terhadap peristiwa tadi malam, karena memang dia termasuk orang yang tidak diajak oleh umat Islam pada saat itu karena ia masih kafir. Abdullah bin Ubay, calon orang munafik di Madinah, ini terperangah ketika ditanya oleh pemimpin kafir bahwa dia tidak mengetahui, bahkan Abdullah bin Ubay sampai bersumpah bahwa tidak mungkin masyarakat rakyat saya melakukan hal-hal seperti itu di luar perizinan saya. Dia menyangka bahwa masyarakat yang ia bawa adalah sesuai ideologinya dengan dirinya, padahal di antara jamaah yang ia bawa ada sekelumit orang beriman yang telah berjanji dengan Rasulullah SAW. Maka di tenda ketika ditanya, mereka hanya terdiam dan saling menatap saja.
luar biasa. Inilah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, dengan hadirnya setan, hadirnya iblis, bahkan dalam satu riwayatnya berubah menjadi manusia, berteriak-teriak di satu bukit untuk memberitakan, untuk mencegah peristiwa ini, menandakan begitu strategisnya Islam ketika menjalani kontrak sosial, begitu strategis dan membahayakan bagi setan dan iblis, bagi orang kafir dan munafik, ketika Islam memiliki satu basis, satu kekuatan yang nyata. Maka disinilah mudah-mudahan dengan langkah yang nyata, fakta yang nyata yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tentang peristiwa Baiat Aqabah ini bisa menjadikan semangat kita untuk lebih kuat dalam memperjuangkan Islam ini, lebih kuat dalam mempertahankan ideologi kita, akidah kita, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai, meskipun walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal fasiqun, walau karihal zalim. Meskipun orang kafir, meskipun orang zalim, orang munafik, orang fasik tidak menyukainya, tapi dengan ridho Allah, maka kita semua mudah-mudahan bisa selamat, bisa kuat dalam menghadapi rintangan dan tantangan yang ada. Mudah-mudahan dengan peristiwa sekelumit Baiat Aqabah ini bisa sekali lagi menstimulus kita untuk lebih dekat dengan sejarah Nabi. Karena tanpa sejarah Nabi kita akan kehilangan arah dalam menjalankan Quran, akan kehilangan petunjuk bagaimana kita menjalankan ibadah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad hadir bagi orang yang yarjunallahu wal yaumil akhir, orang-orang yang mengharapkan rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Maka Nabi Muhammad begitu diperlukan sebagai contoh tauladan. Baiat Aqabah ini adalah bagian daripada contoh perjuangan yang ditorehkan oleh Nabi kita. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah di dalam. Amin ya rabbal alamin. Nastagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.